Che ti moia se moi te mola aman te mola Ti te mola skoj se moi te mola aman te mola Che ti moia se moi te mola. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryanto. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori persaingan pasar tidak sempurna. Dalam masa persaingan tidak sempurna, pasar di mana ada banyak penjual dan pembeli. Ada yang mewakili sebagian besar pasar adalah perusahaan. Perusahaan di sini dalam persaingan tidak sempurna mengambil harga. Artinya perusahaan di pasar tidak sempurna ini adalah mereka yang menentukan harga. Artinya penjual produk percaya bahwa mereka dapat menjual sebanyak yang mereka suka dengan harga saat ini, dan produk tidak dapat mempengaruhi harga yang mereka terima untuk produk yang mereka produksi. Contohnya adalah petani gandum. Petani gandum tidak perlu khawatir menjual produknya sebanyak-banyaknya, karena mereka hanyalah sebagian kecil karena petani gandum adalah sebagian kecil dari pasar. Ketika perusahaan akan mengambil harga, perlu untuk mengembangkan alat tambahan untuk menggambarkan bagaimana harga dan output ditentukan struktur pasar kompetitif tidak sempurna. Yang paling sederhana untuk diperiksa adalah struktur monopoli murni pasar, di mana perusahaan tidak menghadapi persaingan. Alat yang dikembangkan kemudian dapat digunakan untuk memeriksa struktur pasar yang lebih kompleks. Gambaran 6.1 menunjukkan posisi sebuah perusahaan monopolistik tunggal. Perusahaan menghadapi kurva permintaan ke bawah, menunjukkan pada gambar sebagai D. Kemiringan ke bawah D menunjukkan bahwa perusahaan dapat menjual lebih banyak output lainnya jika harga output turun. Artinya perusahaan monopoli dapat meningkatkan daya jualnya dengan menurunkan harga yang mereka tentukan. Artinya jika perusahaan monopoli ini mau menurunkan harganya produk tersebut, maka permintaan akan meningkat. Itu adalah tinjauan singkat dari monopolistik. Pembagian marginal adalah pendapatan tambahan atau margin yang diperoleh dari penjual unit tambahan. Marginal revenue untuk perusahaan monopoli selalu turun dari harga, karena untuk menjual unit tambahan perusahaan harus menurunkan harga semua unit, bukan hanya yang marginal. Jadi untuk perusahaan monopoli kurva marginal revenue MR selalu terletak di bawah kurva permintaan. Yang artinya tidak hanya produk yang marginnya yang harus diturunkan, namun semua unit dari produk monopoli harus turun. Yaitu seperti kurva margin revenue MR selalu terletak di bagian bawah kurva permintaan. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang penerimaan marginal dan harga. Teman-teman sudah tahu sendiri, penerimaan marginal itu adalah tambahan penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan per satu unit output. Sedangkan biaya marginal, peningkatan biaya yang berasal dari satu produksi per satu output produksi, seperti itu. Dan ada dua hal yang menyebabkan, maksudnya hubungan antara pendapatan margin dan harga tergantung pada dua hal. Yang pertama itu tergantung pada beberapa banyak output yang sudah dijual perusahaan, dan perusahaan yang tidak menjual banyak unit tidak akan kehilangan banyak dengan harga yang diterima per unit. Yang kedua, kesenjangan antara harga dan pendapatan marginal bergantung pada kemiringan kurva permintaan yang memberitahu kita seberapa besar perusahaan monopoli harus memangkas harga untuk menjual lagi unit output, seperti itu. Ini teman-teman sudah tertera figur 61, yaitu gambar 61
yaitu harga monopolistik dan keputusan produksi. Di sini sudah jelas bahwa ini harga dan kuantitas, di mana harga monopoli ada hubungannya dengan kuantitas monopoli tersebut, dan rata-rata harga di bawah harga dari monopoli, sedangkan marginal cost berpotongan dengan marginal revenue. Di sini sudah terlihat bahwa di kurva yang berwarna kuning atau yang diarsir ini adalah profit yang diperoleh dari pasar monopoli atau perusahaan monopoli. Peningkatan pendapatan dari penjualan unit tambahan sama dengan biaya marginal, biaya produksi unit tambahan. Output memaksimalkan laba ditampilkan sebagai QM. Ini QM, output untuk memaksimalkan laba profit monopoli tersebut. Harga di mana output ini adalah PM. PM ini harga output. Jadi kurva pendapatan marginal terletak di bawah kurva pendapatan marginal PM, di bawah kurva dari harga tersebut. Sekian. Ini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan monopolistik. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu mengetahui model dasar persaingan monopolistik. Kita dapat bayangkan sejumlah industri yang terdiri dari beberapa perusahaan. Perusahaan tersebut menghasilkan produk yang berbeda atau barang yang tidak persis sama, akan tetapi barang tersebut sebagai barang pengganti satu sama lain. Nah, maka dari itu perusahaan dapat dikatakan sebagai monopoli, yang artinya satu-satu perusahaan yang memproduksi barang, tetapi permintaan barang tersebut bergantung pada jumlah produk lainnya dan pada harga perusahaan lainnya. Persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik ini mirip dengan pasar persaingan sempurna dan monopoli. Kemiripan dengan pasar persaingan sempurna antara lain terletak pada banyaknya jumlah penjual atau produsen, sedangkan perbedaannya terletak pada karakteristik produknya yang berbeda antara produsen satu dengan produsen yang lain. Kemudian kemiripan dengan pasar monopoli terletak pada kemampuan perusahaan dalam mempengaruhi harga, sedangkan perbedaannya terletak pada banyaknya jumlah penjual atau produsen. Nah, di sini ada dua asumsi utama untuk mengatasi masalah saling ketergantungan. Yang pertama, yaitu setiap perusahaan diasumsikan dapat membedakan antara produknya dengan produk perusahaan lain. Yang kedua, masing-masing perusahaan diasumsikan mengambil harga yang dikenakan oleh para pesaingnya. Seperti yang diberikan, model ini mengasumsikan bahwa meskipun setiap perusahaan pada hakikatnya akan menghadapi yang namanya persaingan, dan perusahaan lain itu berperilaku seolah-olah perusahaan monopoli. Namun, daya tarik utama dari model persaingan monopolistik ini bukanlah realisme, akan tetapi dilihat dari kesederhanaannya. Di sini yaitu ada rumus asumsi model, di mana I adalah penjualan perusahaan, S adalah total penjualan industri, dan N adalah jumlah perusahaan dalam industri, B adalah istilah konstan yang mewakili daya tanggap penjual perusahaan terhadap bidangnya, P adalah harga yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri, sedangkan P rata-rata adalah harga rata-rata yang diberikan oleh pesaingnya. Ini gambar 6.3, yaitu keseimbangan di pasar kompetitif monopoli. Nah, garis horizontal ini menunjukkan tentang perusahaan, yang vertikal ini tentang biaya rata-rata dan harga. Nah, garis PP ini
banyak perusahaan itu ada di nomor 3. Terus sebelumnya itu CC yaitu biaya rata-rata, dan PP ini price atau harga. Terus tadi kan garis PP banyaknya perusahaan itu kan ada di N3, nah harganya itu rendah. Kenapa kok rendah? Semakin banyak perusahaan kan berarti persaingan, misalkan itu buat ngeluarin barang banyak atau mahal kan tidak laku. Nah jadi mau tidak mau kan harganya rendah. Tapi di garis CC ini perusahaan banyak, biayanya juga tinggi. Karena barang yang dihasilkan dia itu sedikit, jadi biaya rata-ratanya semakin banyak. Kalau perusahaan memproduksi barang cuma 100 kan kayak rugi, biayanya juga banyak ketimbang yang langsung memproduksi 1000. Nah, misal di mana jumlah perusahaan di N2 ini, N2 dengan profit di P2 ini, dan biaya rata-rata AC2, perusahaan tersebut berada pada persaingan mendorong laba ekonomi ke nol. Atau di sini saya akan menjelaskan tentang keterbatasan model persaingan monopolistik. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang model persaingan monopolistik. Model kompetisi monopolistik terdapat elemen-elemen dari pasar di mana ada skala ekonomi dan karenanya juga ada persaingan pasar. Sebaliknya, dari struktur paling utama adalah satu oligopoli kelompok kecil, di mana hanya beberapa perusahaan yang secara aktif terlibat dari persaingan. Dalam situasi ini, asumsi utama dari model monopolistik yaitu setiap perusahaan akan memperoleh seolah-olah perusahaan itu memungkinkan akan buntu jika perusahaan akan menyadari bahwa tindakan mereka mempengaruhi tindakan perusahaan lain, akan mengambil saling ketergantungan ini memperhitungkan. Setelah itu ada dua jenis perilaku muncul dalam lingkungan oligopoli, kecuali oleh asumsi dari model kompetisi monopolistik. Yang pertama itu adalah perilaku kolusif. Perilaku kolusif yaitu setiap perusahaan dapat mempertahankan harganya yang lebih tinggi dari tingkat memaksimalkan dalam keuntungan dari suatu memahami bahwa perusahaan lain akan melakukan hal yang sama karena keuntungan dari perusahaan lebih tinggi. Jika persaingan membebankan harga tinggi, pemahaman ini dapat meningkatkan laba semua perusahaan. Dan yang kedua adalah perilaku strategis. Perilaku strategis adalah melakukan hal yang tampaknya lebih rendah keuntungan tetapi mempengaruhi perilaku persaingan dengan cara yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persaingan dan perdagangan monopolistik. Yang mendasari penerapan model persaingan monopolistik untuk berdagang adalah gagasan bahwa perdagangan meningkatkan ukuran pasar. Dengan berdagang satu sama lain, dari itu akan membentuk pasar dunia yang lebih besar dan lebih terpadu daripada pasar individu dimanapun. Contohnya, ini ada dua negara, masing-masing mempunyai pasar dengan 1 juta mobil. Jika kedua negara tersebut menggabungkan pasarnya, menggabungkan perdagangannya, maka akan tercipta perdagangan antar dua negara. Dan di situ akan ada 2 juta mobil di dalam pasar tersebut. Di pasar gabungan ini akan ada lebih banyak varietas mobil yang dapat diproduksi dan dengan biaya rata-rata yang lebih efisien. Yang kedua adalah efek peningkatan ukuran pasar. Jumlah perusahaan dalam industri yang bersaing secara monopolistik dan harga yang ditetapkan dipengaruhi oleh ukuran pasar. Di pasar yang lebih besar, biasanya akan ada lebih banyak perusahaan dan lebih banyak penjualan per perusahaan. Konsumen di pasar yang lebih besar akan ditawarkan varietas produk yang lebih banyak dan dengan harga yang lebih rendah. Di sini dapat dilihat
Ini adalah kurva keseimbangan. Awalnya keseimbangan ada di titik 1 dengan jumlah perusahaan di N1 dan tingkat harga di P1. Dengan adanya peningkatan ukuran pasar, menggeser kurva CC dari CC1 ke CC2. Hasilnya akan muncul keseimbangan yang baru yang berada di titik 2 dengan peningkatan jumlah perusahaan dari N1 ke N2 dan penurunan harga dari P1 ke P2. Jadi hasilnya jelas konsumen akan memilih menjadi bagian dari pasar yang ada di titik 2. Mengapa? Karena di titik 2 ini variasi produknya itu lebih banyak, sedangkan harganya itu lebih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asmaiyah, saya dari kelas EPT 2017. Di sini saya akan berasumsikan sebuah perusahaan yang memiliki produksi mobil dalam kompetitif monopolistik. Di sini saya akan menjelaskan grafik yang nomor 5A dengan berasumsi B1/30.000. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya Q sama dengan S kali 1/6 dikurangi 1/30.000 dikali P dikurangi P aksen. Sedangkan Q sendiri itu adalah jumlah mobil yang akan dijual ke perusahaan, dan S adalah total penjualan industri, sedangkan P adalah harga yang dibebankan. Kami juga mengasumsikan bahwa fungsi biaya dari mobil yaitu dengan biaya tetapnya F sama dengan 750 juta US dollar. Sedangkan biaya marginalnya yaitu C sama dengan S 5.000 US dollar. Maka kita akan memasukkan ke dalam rumus, yaitu C sama dengan F 750 juta ditambah C 5.000 dikali Q. Maka kita akan mendapatkan biaya rata-rata karena AC sama dengan 750 juta dibagi Q ditambah 5.000. Maka dari itu kita akan memasukkan langsung ke dalam rumusnya. Yang kita dapat yaitu 5.000 ditambah 1/1/30.000 dikali 6. 30.000 dikali 6 ini dicoret jadi 5.000. Hasilnya yaitu 5.000 dolar ditambah 5.000 dolar. Sehingga kondisi untuk memaksimalkan laba bahwa pendapatan marginal sama dengan biaya marginal terpenuhi. Setiap perusahaan yang menjual 900 unit per 6 perusahaan, maka yang diperoleh 150.000 unit. Dari mana? Dari 900.000 unit dibagi dengan 6 perusahaan menjadi 150.000 per unit. Oleh karena itu biaya rata-ratanya kita masukkan ke dalam AC sama dengan 750 juta dibagi 150.000. 150.000 ini didapat dari 900 unit dibagi 6 perusahaan. 150.000 dimasukkan sini ditambah 5.000. 5.000 ini itu dapat dari ini sama dengan 10.000. Karena biaya rata-ratanya adalah 10.000 per unit sama dengan harga, semua keuntungan monopoli telah dikompetisikan jadi 6 perusahaan. Setiap perusahaan menjual per unit dengan harga 10.000, dengan masing-masing perusahaan memproduksi 150.000 mobil. Ini adalah keseimbangan pasar
jangka panjang di pasar domestik. Tadi adalah penjelasan aku mengenai pasar domestik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pasar asing. Bagaimana sih kalau misalkan pasar asing? Nah, sedangkan yang kurva ini adalah untuk domestik. Yang kurva B ini untuk asing. Di dalam kurva 5B ini, sumbu CC dan PP ini berpotongan pada 8, yang artinya jika tidak ada perdagangan, maka pasar asing tetap melakukan pendukungan dengan 8 perusahaan dengan biaya produksinya 200.000 dan menjualnya kembali dengan harga 8.750. Solusi ini adalah memenuhi keseimbangan pasar. Saya akan melanjutkan memasukkan ke dalam rumus-rumus. Di sini kita ada P yang kita ketahui yaitu kurva asing berpotongan badan di titik 8 dan sedangkan menjual dengan harga 8.750. Maka kita akan memasukkan ke dalam rumus P sama dengan 8.750 sama dengan C plus 1 per B kali per 1 ditambah 1 per 1 per 30.000 dikali 8, 5.000 plus 3.750. Di dalam rumus ini sama dengan rumus yang saya jelaskan pada pasar domestik. Kita akan melanjutkan lagi ke dalam, kita masukkan ke dalam rumus AC. AC sendiri yaitu 750 juta dibagi 200.000. 200.000 ini adalah biaya produksi ditambah 5.000 sama dengan 8.750. Saya akan menjelaskan tentang dumping. Model ini membantu kita untuk memahami peningkatan pengembalian mempromosikan perdagangan di internasional. Seperti kita catat sebelumnya, model ini mengasumsikan banyak dari masalah yang dapat muncul ketika perusahaan memiliki daya saing yang tidak sempurna. Meskipun mengakui persaingan yang tidak sempurna adalah konsekuensi yang perlu dari skala ekonomi. Dari analisis persaingan tidak sempurna, berfokus untuk dari persaingan yang tidak sempurna itu sendiri untuk perdagangan di internasional. Yang pertama itu ekonomi dumping. Dari secara umum praktis dalam pengisian pelanggan, harga yang dengan harga yang berbeda yaitu harga diskriminasi. Bentuk diskriminasi harga paling umum dalam perdagangan internasional adalah dumping. Dalam penetapan harga di perusahaan tersebut mengenakan harga yang lebih rendah untuk barang yang diekspor dari barang yang sama dijual dalam negeri. Selanjutnya, penghubungan hanya dapat terjadi jika dua kondisi dipenuhi. Yang pertama adalah industri harus tidak sempurna kompetitif, sehingga perusahaan menetapkan harga dari mengambil harga dari pasar seperti yang diberikan. Kedua, pasar disegmentasi, sehingga penduduk domestik tidak dapat mudah membeli barang itu yang ditunjukkan untuk diekspor. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang reciprocal dumping atau dumping timbal balik. Sudah dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa dumping merupakan suatu kebijakan negara atau perusahaan yang menjual produknya di luar negeri, akan tetapi mereka menjualnya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga jual produk itu sendiri di dalam negeri. Dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan sebuah perusahaan atau pengekspor yang menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah di pasar luar negeri. Hal ini bertujuan karena mereka ingin mencari keuntungan dari produk tersebut. Akan tetapi praktek dagang ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor atau luar negeri.
Nah, negara pencetus dari praktek dagang ini yaitu seperti Jepang, China, dan Singapura. Nah, kemudian yang dinamakan reciprocal dumping itu sendiri yaitu adanya perdagangan dua arah dalam produk yang sama. Misalkan pabrik semen di negara A mungkin mengirim semen ke negara B. Namun efek dari dumping timbal balik ini mungkin cenderung meningkatkan volume perdagangan barang yang tidak begitu identik. Saya akan menjelaskan tentang praktek dumping. Dumping, pengertian dari dumping itu sendiri yaitu contoh produk luar negeri yang dijual dengan harga murah di negara Indonesia seumpama. Itu akan dijual murah supaya agar perusahaan di Indonesia itu mengalami bangkrut dan barang-barang yang beredar, barang impor yang beredar di Indonesia tersebut. Seperti itu. Jadi tujuannya itu ingin menguasai pangsa pasar, impor yang ingin menguasai pangsa pasar dengan harga yang lebih murah, seperti itu. Dari kurva tersebut sudah terlihat bahwa nilai Q menunjukkan perusahaan monopoli yang menghadapi kurva permintaan DOM. D itu permintaan, DOM itu domestik, sedangkan for itu ekspor, seperti itu. Permintaan DOM untuk penjualan domestik, tetapi juga dapat menjual sebanyak yang diinginkan dengan ekspor, P ekspor, harga ekspor. Karena unit tambahan selalu dapat dijual dengan harga ekspor, perusahaan akan meningkatkan outputnya hingga biaya marginal sama dengan biaya ekspor untuk pemaksimalan laba sebagai key monopoli atau jumlah monopoli tersebut. Harga di mana konsumen dalam negeri menuntut jumlah domestik atau key domestik sama dengan harga domestik. Karena P domestik lebih besar dari P ekspor, perusahaan mengekspor dengan harga yang lebih rendah dari biaya konsumen domestik, seperti itu. Dan dari contoh tersebut sudah menggambarkan bagaimana perusahaan itu sudah mempraktikkan mendiskriminasi harga ketika penjualan lebih responsif terhadap harga di satu pasar daripada di pasar lain, seperti itu. Dumping secara luas dianggap sebagai praktik yang tidak adil dalam perdagangan internasional, karena hukum perdagangan di Amerika Serikat sendiri melarang perusahaan asing melakukan praktik dumping dan secara otomatis akan dikenakan tarif ketika mereka melakukan praktik dumping, seperti itu, teman-teman. Saya akan mereview jurnalnya, yaitu masalah-masalah sangat penting bagi perusahaan adalah rabun dalam mengejar laba dibenarkan hanya jika mereka menganggap bahwa tindakan mereka memiliki dampak yang dapat diabaikan pada masing-masing dan setiap orang, salah satunya adalah pesaing mereka. Dugaan lain menimbulkan pernyataan struktural saling ketergantungan dan gagasan anomitas komparatif. Selain itu juga jika jarak antar semua pasangan varietas tidak sama, maka dampak dari perubahan harga dan masuknya akan asimetris dan ketergantungan pada kedekatan varietas yang diberikan dengan sumber dari gangguan itu. Kami akan kembali ke titik perlu dicatat bahwa pengertian dari perumusan utilitas yang mendasari Chamberlain itu fungsinya kurang bermanfaat daripada yang tersirat oleh Nichols. Kukiti moja, še moj te mola, aman te mola.